Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bertemu lagi bersama Bapak Syafruddin dalam mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yakni pembahasan mengenai tema 3. Sebelum pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa agar pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pembelajaran pada kali ini. Diperhatikan ya anak-anak. Pada materi pembelajaran kali ini yang pertama yakni hijrah ke Habasyah. Isinya apa? Yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Yang kedua, hijrah ke Habasyah yang pertama. Yang ketiga, yakni kaum musyrikin bersujud. Yang keempat, hijrah ke Habasyah yang kedua. Kemudian yang B, reaksi kaum kafir Quraisy. Nah, yang terakhir yakni kaum kafir menemui Raja Najasyi atau Raja Habasyah. Nah, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Kenapa? Nah, yang pertama yakni Nabi Muhammad SAW prihatin dan sadar tidak bisa melindungi pengikutnya kaum muslimin terhadap ancaman, siksaan dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, karena pada waktu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu mendapat siksaan, teguran, ancaman bagi para pengikutnya. Karena bagi kaum kafir Quraisy dakwah Rasulullah SAW itu semakin masif atau semakin banyak pengikutnya hingga dikatakan berhasil. Namun kafir Quraisy itu, kok Nabi Muhammad ini semakin berhasil, maka pengikutnya diancam, disiksa, sehingga Nabi Muhammad merasa tidak bisa melindunginya. Nah, karena itu Nabi Muhammad menyarankan agar pengikutnya itu ke Habasyah. Habasyah itu mana? Yakni kalau sekarang itu Ethiopia di benua Amerika, sisi baratnya Arab Saudi. Makanya dari situ. Yang kedua, kenapa kok ke Habasyah? Karena Habasyah mempunyai raja yang sangat adil dan bijaksana bernama Asimah An-Najasyi, sehingga tidak ada orang yang teraniaya. Di situ mempunyai raja yang sangat adil dan bijaksana, tidak ada hukuman, tidak ada penganiayaan. Nah, karena itu Nabi Muhammad menyarankan untuk kaum muslimin ke Habasyah. Nah, kemudian anak-anak diperhatikan hijrah ke Habasyah yang pertama. Nah, para sahabat hijrah pertama kali ke Habasyah pada tahun ke-5 setelah kenabian. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada tahun 40. Di tahun ke-5 mendapat serangan gencar dari kaum kafir Quraisy. Nah, para sahabat dihijrahkan untuk pertama kalinya, yakni ke Habasyah pada tahun ke-5. Kemudian pada yang pertama ini golongan kaum muslimin itu berjumlah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, yakni 15 orang yang dipimpin oleh Utsman bin Maz'un. Siapa saja? Yakni yang pertama dari kaum laki-laki 10 orang itu ada Abu Salamah, Utsman bin Affan, Abu Sabran bin Abi Roham, Abu Rahman bin Auf, Abu Zaifah, Utsman bin Maz'un. Nah, ini pemimpinnya. Zubair bin Awam, Amir bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Sahal bin Al-Baidah, dan Mus'ab bin Umar. Untuk kaum perempuannya yakni Ruqayyah, yakni putri Rasulullah SAW yang istrinya Utsman bin Affan. Kemudian Laila, istri Amin bin Rabi'ah,
kemudian Ummi Kulsum istri Abu Sabrah, dan Sahla binti Suhail istri Abu Utaibah. Lah di buku itu ada semua nggih, dibaca. Nah, kemudian Utsman bin Maz'un ketika hijrah melewati Laut Merah. Nah, kemudian menyeberangi Laut Merah, kemudian sampai ke Habasyah. Kemudian ketika di Habasyah bertemu oleh Raja Habasyah. Nah, bertemu oleh Raja Habasyah, kemudian ditempatkan di Negas, kota Negas, salah satu di tempat kota Habasyah tersebut. Nah, di Habasyah tersebut karena merasa iba Raja Najasyi itu, sehingga kaum muslimin ditempatkan di tempat yang aman. Kurang lebih 3 bulan di Habasyah menetap. Nah, dapat kabar dari kaum kafir Quraisy, katanya di Mekah Rasulullah SAW itu mendapatkan kabar yang sangat gembira, yakni kaum kafir Quraisy itu masuk Islam semua. Tapi ternyata kaum kafir Quraisy ini bohong, sehingga kaum muslimin yang hijrah kembali ke Mekah ternyata mendapatkan suatu penganiayaan yang lebih. Nah, karena kebohongan tersebut, kedustaan oleh kaum kafir Quraisy, jadi habis hijrah kembali lagi ke Mekah karena berita bohong dari kaum kafir Quraisy. Nah, terus kemudian kaum musyrikin bersujud. Lah ini kejadian saat Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nggih, ada segerombolan kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian Nabi Muhammad masuk ke tengahnya, dan kemudian Nabi Muhammad melantunkan ayat. Lalu kaum kafir Quraisy tersebut ada yang bilang, janganlah kau mempercayai atas lantunan ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan surat An-Najm ayat 62 yang artinya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Kemudian Nabi Muhammad itu bersujud, saking indahnya lantunan Rasulullah SAW. Nah, kaum kafir Quraisy itu ikut bersujud karena istilahnya merinding, kagum, terkagum-kagum oleh Nabi Muhammad SAW dengan lantunan Al-Quran. Karena lantunan Al-Quran itu kalam Allah, membuat hati yang sangat bergetar, hingga semua kerumunan tersebut itu ikut bersujud dengan Rasulullah SAW dan kagum dengan beliau. Kemudian hijrah ke Habasyah yang kedua. Nah, kenapa kok ada hijrah yang kedua? Nah, yakni karena dakwah Nabi terus-menerus di Mekah itu tidak sia-sia, sehingga 2 tokoh besar kaum kafir Quraisy, yakni Umar bin Khattab, yang dijuluki singa padang pasir, dan Hamzah bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi, itu masuk Islam. Lah, karena 2 tokoh besar ini, 2 tokoh pemberani kaum kafir Quraisy Arab, kok bisa masuk? Lah, itu menjadi ketakutan tokoh kaum kafir Quraisy. Nah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya itu. Nah, di situ terus mendapat serangan dan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Kemudian pada tahun ke-7 Rasulullah melakukan agar kembali ke hijrah ke Habasyah. Untuk apa? Lah, untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sudah masuk Islam, karena di situ akan terjadi peperangan yang sangat besar. Perkiraan atau prediksi Nabi Muhammad SAW seperti itu. Makanya diselamatkanlah agar tidak ada penganiayaan, tidak ada siksaan lagi dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad menyarankan untuk kembali hijrah ke Habasyah. Nah, pada yang kedua ini enggak berjumlah 15 orang, tapi melesat banyak, yakni 101 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kemudian
di situ karena rasa hibah mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Raja Habasyah atau yang namanya Raja Najasyi. Karena di situ ditanyakan, nggih, kenapa hijrah? Nah, karena di sini disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Habasyah. Karena di sini terdapat raja yang adil dan bijaksana. Nah, kemudian reaksi kaum kafir Quraisy. Nah, karena kejadian hijrah tersebut, reaksi kaum kafir Quraisy bagaimana? Kaum kafir Quraisy mengutus Amr bin As dan Imarah bin Al-Walid menemui Raja Najasyi setelah mengetahui kabar keadaan kaum muslimin di Habasyah, menemui dan mengancam, kenapa kamu menjual agama berhala? Nah, seperti itu. Lalu Raja Habasyah memanggil wakil dari kaum muslimin. Nah, kemudian ketika dipanggil, nah, apakah kamu benar menjual agama berhala? Tidak. Dan apakah kamu tidak menyembah selain agamaku? Lalu kaum muslimin tersebut melantunkan Al-Quran dan menjawab, Nabi Isa adalah utusan Rasulullah SAW, utusan Nabiullah yang seperti kedudukannya menjadi Rasul seperti Nabi Muhammad SAW. Lah seperti itu. Jadi Raja Najasyi terkagum dengan lantunan Al-Quran yang disampaikan oleh kaum muslimin dan jawabannya yang sangat cerdas, sehingga Raja Najasyi melindungi kaum muslimin yang hijrah. Nah, kaum muslimin itu hidup tenang di sana di Habasyah karena kehibahan Raja Najasyi, kebijaksanaannya, dan beliau sempat mengusir Amr bin As dan Imarah bin Al-Walid karena memusuhi kaum muslimin dan tidak akan menerima hadiah apapun dari mereka berdua. Nah, itulah pembelajaran pada kali ini, tugas di rumah, yakni LKS halaman 50 dan 54, Romawi 1 dan 2 nggih, dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Nah, jangan lupa dikerjakan, jangan main terus. Nah, kenapa kita harus mempelajari sejarah? Karena menurut Soekarno, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Diambil hikmahnya. Karena perjuangan tokoh-tokoh yang dahulu itu sangat keras, sangat kokoh, sangat semangat untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, sekarang anak-anak tugasnya dengan memperjuangkan agama Islam, rajin ibadah, terus disiplin, selalu bekerja keras, belajar, semangat meskipun keadaan sekarang, dan selalu taat kepada orang tua. Nggih, Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.